Alhamdulillah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas materi tauhid. Materi yang ke-15, As-Safatus Sadisah wal Arba'un, halaman 46. Ad-Darsus Samin, pelajaran yang ke-8. Al-Wahdatus Saminah, bab yang ke-8. Uslubud da'wati ilallah, metode berdakwah kepada jalan yang diridai Allah. Al-Kalimatul Jadidah, kata-kata baru. Humrun Na'am, bainal qasain, Al-Ibilul Hamra. Humrun Na'am di sini artinya unta merah. Sanna yasunnu, mensunnahkan. A'ba, perkara-perkara yang sulit, yang dibentuk jamak. Abros, litafdil, lebih jelas ataupun lebih terang untuk perbandingan. Lutuf, bainal qasain, masdar. Halus, ini bentuk masdar. Fazun, wasaf, keras ataupun kasar perangainya, ini sifat. Qaswah, bengis ataupun kejam. Tabai, tabiat ataupun akhlak, ini bentuk jamak. Syuhrah, ketenaran. Basirah, pengetahuan. Al-anah, tenang ataupun hati-hati. Al-muta'anni, orang yang hati-hati. Tasarra'a, yatasarra'u, terburu-buru. Anwar, cahaya, ini bentuk jamak. An-Nas, ad-dinu indallahil Islam, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Arsalallahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ilan nasi jami'an. Allah Ta'ala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Wa qala lah, dan Allah berfirman kepada beliau, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Quran Surat Al-A'raf ayat 158. Wa ja'ala risalatal islami khalidatan baqiyah. Dan Allah juga menjadikan risalah agama Islam kekal selamanya. La yaqbalu minan nasi dinan ghairaha ila qiyamis sa'ah. Faqal, Allah tidak menerima dari manusia agama selain risalah agama Islam sampai tegaknya hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Wa qala aidan, dan Allah juga berfirman, Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-sekali tidaklah akan diterima agama tersebut darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surah Al-Imran ayat 85. Ajru da'wati ilallah, pahala berdakwah menuju jalan yang diridai Allah. Ad-da'watu ila dinillahi wajibatun 'alal muslimin fi kulli zamanin wa makan. Berdakwah menuju agama yang diridai Allah adalah kewajiban bagi kaum muslimin di setiap waktu dan tempat. Wa hiya min afdhalil ibadat. Dan berdakwah tersebut adalah termasuk ibadah yang paling utama. Wa azamiha sawaban, dan paling besar pahalanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Fussilat ayat 33. Wa bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miqdara sawabid da'i ila Allah faqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan ukuran pahala seorang dai yang menyuruh kepada jalan yang diridai Allah, maka beliau bersabda, Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ah la yanqusu zalik min ujurihim syai'an. Barang siapa menyeru kepada hidayah, maka baginya pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya, dan hal tersebut tidak akan mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Wa qala aidan li Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka
min an yakuna laka humrun na'am. Allah memberikan hidayah seorang laki-laki dengan perantara dirimu itu lebih baik bagimu daripada seekor unta yang berwarna merah. Hadis riwayat Muslim. Afdalu uslubin lid-da'wah, metode yang paling utama untuk berdakwah. Afdalu uslubin lid-da'wati ila Allah huwa uslubun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Metode yang paling utama untuk berdakwah menuju jalan yang diridhai Allah yaitu metodenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad sanna alaihi salatu wassalam afdala uslubin wa azama manhajin indama qama bi'a'ba'i da'wati ila Allah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensunnahkan metode yang paling utama dan tata cara yang paling agung ketika beliau melaksanakan perkara-perkara yang sulit dalam berdakwah menuju jalan yang diridhai Allah. Wa yadullu ala azamati hadzal uslub najahuhul kabir allazi tahaqqaqa ala yadihi sallallahu alaihi wasallam indama dakhala an-nasu fi dinillahi afwajan fi zamanin yasir. Dan keberhasilan yang besar yang menunjukkan keutamaan metode ini yaitu hasilnya nyata di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong pada masa yang singkat. Wa abrazu sifati hadzal uslubi ma yali. Dan sifat-sifat yang jelas dalam metode berdakwah ini yaitu apa yang berikut ini. Awalan, yang pertama, fahmul islami wa ma'rifatuhu ma'rifatan sahihah. Memahami agama Islam dan mengetahuinya dengan pengetahuan yang benar. Fala yastati'u da'i an yuballigha da'watallahi illa iza ahsana fahmaha wa adraka haqiqataha. Tidak mungkin bisa seorang dai menyampaikan dakwah menuju jalan yang diridhai Allah kecuali apabila dia telah memperbaiki pemahamannya dalam berdakwah dan mengetahui hakikat yang sebenarnya dalam berdakwah. Fal maridu la yu'alijun nas. Maka seseorang yang sakit tidak mengobati orang-orang. Wa hadza sarihun fi qaulihi ta'ala, dan ini sangat jelas pada firman Allah Ta'ala, Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah, inilah jalanku. Aku berdakwah menuju jalan yang diridhai Allah di atas hujjah, di atas basirah, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Fa'ala da'i am yakuna ala basiratin min amri da'wati. Maka sudah seharusnya bagi seorang dai berada di atas hujjah dalam urusan dakwahnya. Fayadrusuha dirasatan wafiyah mu'tamidan ala usuli hassafiyah fil kitabi wa sunnah. Maka dia mempelajarinya dengan pelajaran yang memadai dan bersandar pada pondasi-pondasi yang bersih di dalam Al-Quran dan Sunnah. As-sani, yang kedua, al-ikhlasu fi da'wati ila Allah. Ikhlas dalam berdakwah menuju jalan yang diridhai Allah. Fala yastati'u da'i an yasila ila qulubin nas illa idza kana mukhlishan fi da'watihi yabtaghi biha wajhallahi wa ridwanah. Tidak mungkin bisa seorang dai menyentuh hati orang-orang kecuali apabila dia adalah orang yang ikhlas dalam berdakwah. Dia mencari wajah Allah dan keridhaannya. Wala yuridu minha syuhratan aw sum'ah aw malan aw manzilah wa makanatan bainan nas. Dia tidak menginginkan ketenaran ataupun sum'ah supaya dia didengar banyak orang, ataupun karena harta, kedudukan serta posisi di antara orang-orang. As-salis, yang ketiga, mukhatabatu kulli insanin bima yunasibuh. Berbicara kepada setiap orang dengan sesuatu yang sesuai dengan mereka. Wa hadza yatatallabu min ad-da'i an yakuna hakiman fi da'watihi yafhamu taba'i an-nas. Hal ini adalah yang dicari dari seorang dai agar dia menjadi orang yang bijaksana dalam berdakwah, memahami tabiat orang-orang, wa yudriku khassa'isahum, dan mengetahui hal-hal yang khusus dari mereka, wa ya'rifu lughatahum wa aqidatahum, dan mengetahui bahasa mereka dan keyakinan mereka. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman,
ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Arabi yang keempat, al-lutfu fi da'watin nas, lemah lembut dalam mendakwahi orang-orang. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam yad'un nasa bilutfin wa rifqin wa layyin. Sungguh dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada orang-orang dengan bersikap halus dan lemah lembut. Mimma ja'alan nasa yuqbiluna alaihi wa yastami'una ila kalamihi fatansharihu lahu suduruhum. Dari hal inilah yang menjadikan orang-orang menerima dakwah beliau dan mendengarkan perkataan beliau, lalu menjadi lapanglah dada mereka terhadap beliau. Wa bayyana subhanahu wa ta'ala asara haza fi nasri da'wati faqal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan pengaruh hal ini dalam penyebaran dakwah. Maka Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekitarmu. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Fa'ala da'i ilallah an yakuna latifan ma'an nas. Maka wajib bagi da'i yang menyeru menuju jalan yang diridhai Allah berperilaku lemah lembut terhadap orang-orang. Yu'amiluhum biriqqatin wa rifqa. Dan mempergauli mereka dengan lemah lembut. Wa alaihi an yabta'ida anil khusyunati wal qaswah. Dan sudah seharusnya dia menjauh dari sikap kasar dan bengis, hatta la yunafiron nas wa yub'idahum an da'wati, sehingga orang-orang tidak lari dan menjauhkan mereka dari dakwahnya. Al-khamis yang kelima, at-tadarruju fi da'wati bi yusrin wa hikmah. Bertahap dalam berdakwah dimulai dengan yang mudah dan penuh hikmah. Fala yad'uhum ila tadbiki ahkamil islami jumlatan wahidah fi awwalil amr. Tidak boleh seorang dai berdakwah kepada orang-orang untuk menerapkan hukum-hukum Islam secara menyeluruh pada saat pertama kali berdakwah. Bal yuqaddimu lahumul islama syai'an fa syai'an. Bahkan seharusnya dia memberikan pemahaman kepada mereka tentang Islam sedikit demi sedikit. Fa indama arsala sallallahu alaihi wasallam Mu'az bin Jabal wa Aba Musa al-Asy'ari qala lahumā. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'az bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari, beliau bersabda kepada mereka berdua, yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunaffira. Mudahkanlah dan jangan kalian berdua persulit. Berilah kabar gembira dan janganlah kalian berdua membuat mereka lari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. As-sadis yang keenam, as-sabru wal hilmu wal anah. Sabar, rendah hati dan berhati-hati. Yajibu 'ala da'i an yasbira 'ala a'ba'id da'wah wa an yatahammala ma yusibuhu min adza fi hadhihi sabil. Wajib bagi seorang dai bersabar atas perkara-perkara yang sulit dalam berdakwah dan bersabar terhadap apa yang menimpanya dari gangguan dalam jalan dakwah ini. Kama yajibu alaihi an yakuna haliman muta'anniyan la yatasarra'u wa la yai'as. Sebagaimana dia juga harus murah hati dan hati-hati, tidak tergesa-gesa dan juga tidak putus asa. Illam yajid qabulan li da'wati wa istijabatan laha. Jika dia tidak mendapat penerimaan dalam berdakwah dan sambutan dalam dakwahnya. Fakam sabara sallallahu alaihi wasallam ala azal musyrikin. Betapa sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas gangguan kaum musyrikin. Wa kam alaha alaihim wa karrara da'watahu hatta wasalat anwaruha ila qulubihim wa hadahumullahu ilal Islam. Dan betapa letihnya beliau terhadap mereka
dan beliau mengulang-ulang dakwahnya sehingga sampailah cahaya dakwah tersebut ke dalam hati-hati mereka dan Allah memberikan mereka hidayah menuju agama Islam. As-sabi, yang ketujuh, al-isti'anatu bil qisasil mu'assirah wal hikam wal amsal. Memakai bantuan kisah-kisah yang memiliki pengaruh dan hikam, yaitu kata-kata bijaksana, wal amsal, yaitu kisah-kisah yang memiliki kesan. Lima lil qissati wal masal min ta'sirin kabirin 'alan nas. Karena kisah dan cerita-cerita yang berkesan memiliki pengaruh yang besar terhadap orang-orang. Wa fil Qur'anil Karim wa sunnati katsirun min qisasi tarikh. Di dalam Al-Qur'an dan sunnah banyak kisah-kisah sejarah al-mu'assirati wal amsalil waqi'iyah yang berkesan dan cerita-cerita nyata yang berkesan. Tuzawwidu da'i bi zakhiratin thayyibah ya'tamidu 'alaiha fid da'wah. Seorang dai membekali dirinya dengan simpanan kisah-kisah yang baik dan bersandar dengan kisah-kisah tersebut dalam berdakwah. Saya cukupkan untuk materi tauhid, materi yang ke-15. Naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.